إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون عباد الله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita semuanya yang hadir di sini sebagai muslimin, sebagai mukminin. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat agung yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjalankan atau melakukan amalan-amalan kebaikan. Menjalankan dan melakukan amalan-amalan kebaikan guna mengumpulkan pahala yang akan menjadi bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun nikmat sehat dan nikmat waktu luang, di mana dua nikmat ini banyak manusia dilalaikan darinya. Diberi nikmat sehat, diberi nikmat waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mempergunakannya kepada jalan yang baik, kepada jalan yang benar. Maka dua nikmat ini pula hal yang patut untuk kita syukuri. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dua nikmat ini untuk kemudian memudahkan kita memanfaatkan dua nikmat tersebut dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan beragam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, yang tidak akan mungkin untuk kita bisa bilang, tidak akan mungkin untuk kita bisa hitung nikmat tersebut. Maka dengan beragam nikmat tersebut yang wajib kita syukuri, sehingga kita semuanya sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir beliau berpuasa seluruhnya di hari-hari dari bulan Sya'ban. Begitu mulianya bulan Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa sampai beliau banyak berpuasa? Karena syahrul Sya'ban fihi turfa'u al-a'mal. Di bulan Sya'ban amalan diangkat ila rabbil alamin. Amalan hamba diangkat menghadap kepada Rabbul alamin. Wa ana ayyuhibba, dan saya senang ana uhibbu ayyarfa amali. Saya senang amalanku diangkat wa ana shahim, dalam keadaan saya berpuasa. Sehingga Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian ayyuhan nas ibadallah, kita berharap dan banyak berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar tetap
senantiasa melimpahkan nikmat-nikmat tersebut, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat peluang, nikmat sehat kepada kita semuanya sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Tentu ketika kita menghadapi bulan Ramadan, kita butuh bekal. Dan bekal yang paling utama adalah bekal ilmu agama. Bekal ilmu agama yang wajib untuk kita jadikan sebagai bekal menghadapi bulan Ramadan. Ayuhan nas ibadallah, pada kesempatan khutbah kali ini kami akan mengingatkan kepada kita semuanya tentang bagaimana keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam bulan Ramadan. Sehingga dengan mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut kita bisa termotivasi untuk meraih amalan yang sangat besar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni motivasi yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai umat Muslim, sebagai umat Islam. Al-Quran adalah pedoman utama dalam hidup kita. Maka Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Diturunkan pada bulan Ramadan, tetapi bukan 17 Ramadan sebagaimana kebanyakan manusia memperingatinya sebagai nuzulul Quran. Ini juga adalah peringatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Quran, adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Bulan linnas, sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi umat manusia. Wa bayyinat, dan sebagai penjelasan-penjelasan minal huda, dari petunjuk-petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda, pemisah antara kebatilan, antara kesalahan dan kebenaran, antara kebatilan dan al-haq. Itulah Al-Quran, mizan, furqan, pembeda. Nah, Al-Quran turun di bulan Ramadan, menunjukkan mulianya dan agungnya bulan Ramadan. Karena fenomen umat Islam yang Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Yang kedua, di bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Idza jaa Ramadan," apabila bulan Ramadan telah tiba. Apabila bulan Ramadan telah tiba, maka futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulqat abwabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidat asy-syayatin, dan para syaitan dibelenggu. Ini keistimewaan bulan Ramadan yang tidak ditemukan di bulan-bulan selain dari bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan, kata Nabi, bulan Ramadan juga adalah bulan di mana turunnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak akan turun selain di bulan Ramadan. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran turun di bulan Ramadan, yakni di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran
pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turunnya di 10 akhir dari bulan Ramadan. 10 akhir dari bulan Ramadan. Berarti bukan 17 Ramadan. Berarti 17 Ramadan bukan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran adalah di malam Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar itu kata Nabi SAW, carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir dari bulan Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir dari bulan Ramadan. Yakni 20 Ramadan ke atas. Sehingga tidaklah benar kalau dikatakan bahwasanya Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Tetapi Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencarinya di 10 akhir dari bulan Ramadan. Ini di antara 3 poin yang bisa kita sebutkan bagaimana keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendulang pahala di bulan keutamaan tersebut, bulan yang penuh barakah. Maka kita persiapkan diri kita untuk melakukan amalan-amalan yang bisa kita mendulang pahala di dalamnya. Apa saja amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini? Yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Bagi siapa yang tidak berpuasa Ramadan, maka dia berdosa. Nah, bahkan sebagian para ulama menyatakan keluar dari Islam orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Sehingga kita wajib waspada. Jangan sampai kita tidak melakukan puasa Ramadan yang merupakan hukumnya wajib dalam keadaan tidak ada uzur, tidak ada halangan. Tidak ada halangan kemudian tidak berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai segenap orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa." Hukumnya adalah wajib. Kutiba bermakna fardhu, yakni wajib. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kemudian ayuhan nas ibadallah, di antara amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan selain dari berpuasa adalah dengan menegakkan amalan sunnah, yakni sholat tarawih di malam hari secara berjamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan untuk menegakkan sholat tarawih tersebut secara berjamaah. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir dari bulan Ramadan beliau sholat bersama dengan sahabatnya. Kemudian hari berikutnya beliau tidak sholat, hari berikutnya kemudian sholat, hari berikutnya kemudian tidak sholat, hingga kemudian di akhir dari Ramadan Rasulullah SAW tidak melakukannya secara terus menerus, dikhawatirkan karena akan menjadi wajib. Dikhawatirkan akan menjadi wajib bagi umatnya sehingga umatnya tidak sanggup untuk melakukannya. Sehingga beliau melakukan secara selang-seling di akhir dari bulan Ramadan. Dan ketika Rasulullah SAW telah wafat, maka kekhawatiran tersebut hilang. Menjadilah hukum dari sholat tarawih adalah menjadi sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Sampai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian mengumpulkan para sahabat-sahabat untuk mendirikan sholat tarawih secara berjamaah. Ayuhan nas ibadallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qama Ramadana," barang siapa yang menegakkan malam Ramadan, yakni sholat tarawih. Barang siapa yang menegakkan sholat tarawih imanan, karena dorongan iman,
wa ihtisaban, karena dorongan untuk meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian amalan berikutnya yang bisa kita lakukan adalah iktikaf. Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan untuk melakukan iktikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam firman-Nya, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kamu mempergauli istri-istrimu di malam hari, bersenggama atau bersetubuh dengan istri-istrimu, wa antum aakifuna fil masajid, dalam keadaan engkau iktikaf di masjid. Ini dalil dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan adanya syariat iktikaf, yakni iktikaf di masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan sebagaimana diberitakan oleh Ummul Mukminin, istri beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif, beriktikaf al-ashr al-awakhir, di 10 akhir dari bulan Ramadan. Beliau iktikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan. Dan hatta tawaffahu Allah, hingga beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau wafat. Dan ketika beliau telah wafat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di." Kemudian istri-istri beliau iktikaf setelah wafatnya beliau. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf di masjid. Ayuhan nas ibadallah. Ini di antara amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Amalan yang berikutnya adalah sedekah. Beramal dengan amalan memperbanyak sedekah. Nabi Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Dermawan. Beliau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Dermawan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, gampang menyumbang. Dan di bulan Ramadan lebih lagi. Lebih dermawan lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Sehingga amalan ini adalah amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersedekah, bagi orang yang menjadi orang dermawan, orang yang gampang menyisihkan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ini pada mahsyar ketika matahari sembil dari arah kepala. Yang manusia kemudian sebahagiannya berkeringat, ada yang menenggelam, ada yang tenggelam dengan keringat, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang sampai di lututnya, ada sampai di pinggangnya, ada sampai tenggelam dengan keringatnya. Saking dahsyatnya hari tersebut. Tetapi ada 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan naungan, di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kalim, yakni pelindung, untuk melindungi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan naungan. Di antaranya adalah orang-orang yang tasaddaqah, orang-orang yang sedekah sembunyi-sembunyi, orang-orang yang bersedekah secara rahasia, menyumbang secara rahasia, hatta sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka orang seperti ini akan mendapatkan naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara keutamaan yang bersedekah, yakni Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man qasam mal", harta yang tidak akan berkurang hanya karena bersedekah. Tidak akan berkurang harta seseorang karena sedekah.
karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah kepadanya. Dan dua malaikat turun di pagi hari berdoa. Satunya berdoa kepada orang yang bersedekah, di mana dia berdoa kepada orang yang bersedekah dengan doa, ya Allah, gantikanlah harta yang dia sedekahkan dengan harta yang lebih baik. Doa dari makhluk yang suci yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni doa malaikat. Kepada siapa? Kepada orang yang bersedekah. Kemudian yang terakhir amalan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini adalah dengan qiraatul Quran. Membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajarinya, mengkajinya. Ini adalah amalan yang mulia, amalan yang sangat besar. Ketika seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat-dekat dengan Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan datang sebagai penolong kepada orang yang akrab dengan Al-Quran. Nanti Al-Quran datang untuk menolong orang yang akrab dengan Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran sebagaimana perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat, sebagai penolong bagi orang yang akrab dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd, ayyuhan nas ibadallah. Kita sisa menghitung hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka saya menasihatkan kepada diri saya, keluarga saya, kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa mempersiapkan diri menghadapi bulan tersebut. Kita melakukan amalan-amalan kebaikan, membekali diri kita dengan ilmu agama untuk mengetahui seluk-beluk hukum-hukum seputar Ramadan dan seputar puasa Ramadan. Karena keistimewaan dan keutamaan yang sangat besar yang khusus diberikan hanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas ibadallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang diberkahi. Kataballahu alaikum siyamah, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Fihi tuftahu abwaabul jannah, pada bulan Ramadan ditutup atau dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi al-jahim, dan wa tughlaqu fihi abwaabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Yang dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi asyayatin, dan syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu di dalam bulan Ramadan. Dan fihi lailatul khairu min alfi syahr, dan pada bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man haruma, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan tersebut. Nah, man haruma khairu, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan tersebut, faqad hurima, maka sungguh dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka jangan sampai kita terhalangi dari kebaikan demi kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Karena orang yang terhalangi dari mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mendapatkan apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberi taufik untuk dimudahkan melakukan amalan-amalan saleh menghadapi bulan Ramadan, dan diberikan
kekuatan, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik menghadapi bulan Ramadan, sehingga kita bisa mendapatkan beragam macam kebaikan dan tidak terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.